Baiklah, dalam video kali ini saya Devi Fathatus Salafiyah dengan NIM 12204183074 bersama teman saya Melani Yustiana dengan NIM 12204183198. Di sini kami akan melanjutkan penjelasan tentang analisis regresi berganda poin 4, yaitu arti dan pendugaan koefisien regresi berganda. Jadi, tujuan utama kita mempelajari tentang analisis regresi berganda adalah untuk menduga fungsi regresi populasi berdasarkan fungsi regresi sampel dengan cara mencari nilai-nilai dari B1.23, B12.3 dan B13.2 sebagai pemerkira B besar 1.23, B besar 12.3 dan B13.2 yang dapat dituliskan persamaan regresi bergandanya sebagai berikut. Nah, jadi Y sama dengan B1.23 ditambah B12.3 dikalikan X2 ditambah B13.2 dikalikan X3 dengan keterangan sebagai berikut. Jadi, Y besar sebagai variabel terikat atau nilai duga Y, selanjutnya X2 dan X3 sebagai variabel bebasnya, B1.23 sebagai nilai pendugaan rata-rata Y pada saat X2 dan X3 sama dengan 0. B12.3 adalah besar kenaikan atau penurunan Y dalam satuan apabila X2 naik atau turun satu satuan dan X3 konstan. Selanjutnya yang terakhir, B13.2 adalah besar kenaikan atau penurunan Y dalam satuan apabila X3 naik atau turun satu satuan dan X2-nya konstan. Nah, untuk nilai koefisien dari B1.23, B12.3 dan B13.2 dapat ditentukan dengan menggunakan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau sering disebut dengan metode OLS. Nah, metode OLS ini dapat dilakukan dengan pemilihan parameter yang tidak diketahui, sehingga jumlah kuadrat kesalahan pengganggu atau residual sum of square, disingkat RSS, dapat dilakukan dengan mencari turunan parsialnya dari jumlah E1 kuadrat secara berturut-turut terhadap B1.23, B12.3 dan B13.2. Kemudian kita samakan sama dengan 0 sehingga kita peroleh persamaan normalnya N B1.23 ditambah B12.3 dikalikan jumlah X2I ditambah B13.2 dikalikan jumlah X3 ke I yang sama dengan adalah YI. Nah, selanjutnya persamaan normal yang kedua adalah B1.23 dikalikan jumlah X2 ke I ditambah B12.3 dikalikan jumlah X2I dikalikan X2I ditambah B13.2 dikalikan jumlah X2I X3I yang sama dengan jumlah X2I YI. Nah, selanjutnya persamaan normal yang ketiga kita kalikan dengan X3I, yaitu menjadi B1.23 dikalikan jumlah X3I ditambah B12.3 dikalikan jumlah X2I X3I ditambah B13.2 dikalikan jumlah X3I X3I yang sama dengan adalah jumlah dari X3I YI. Nah, dari persamaan normal tersebut, apabila dibagi dengan N, maka kita peroleh rumus dari B1.23 sebagai berikut. B1.23 ditambah B12.3 dikalikan dengan rata-rata X2 ditambah dengan B13.2 dikalikan
rata-rata dari X3 yang sama dengan adalah nilai rata-rata dari Y ke I. Nah, selanjutnya kita tukar menjadi B1.23 sama dengan rata-rata dari YI dikurangi B12.3 dikalikan nilai rata-rata X2 dikurangi B13.2 dikalikan rata-rata dari X3. Nah, sedangkan untuk B12.3 dan B13.2 dapat kita hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi B12.3 sama dengan jumlah dari X kecil 2I YI dikalikan dengan jumlah X kecil 3I kuadrat dikurangi dengan jumlah X kecil 3I dikalikan YI dan dikalikan dengan jumlah X kecil 2I Y3I kita bagi dengan jumlah X kecil 2I kuadrat dikalikan dengan jumlah X kecil 3I kuadrat dan kita kalikan dengan jumlah X kecil 2I dan X kecil 3I kita kuadratkan. Selanjutnya untuk rumus B13.2 sama dengan jumlah dari X kecil 3I YI kita kalikan dengan jumlah X kecil 2I kuadrat kita kurangi dengan jumlah X kecil 2I YI dan kita kalikan dengan jumlah X kecil 2I X3I. Nah, selanjutnya kita bagi dengan jumlah X kecil 2I kuadrat dikalikan dengan jumlah X kecil 3I kuadrat dan kita kalikan dengan jumlah X kecil 2I X kecil 3I kita kuadratkan. Nah, dari rumus di atas kita peroleh keterangan sebagai berikut. X kecil 2I itu mewakili nilai dari rata-rata X besar 2 ke I dikurangi dengan nilai rata-rata X2. Selanjutnya, X kecil 3I itu mewakili nilai rata-rata dari X3I dikurangi dengan nilai rata-rata X3. Dan Y kecil I itu mewakili nilai rata-rata dari YI dikurangi dengan nilai rata-rata Y. Selanjutnya yaitu pendugaan itu dapat dibuat garis regresi bergandanya. Garis regresi tersebut mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu garis tersebut akan melalui titik koordinat rata-rata X bar 1, X bar 2, dan X bar 3. Hal ini karena Y bar I sama dengan B1 titik 23 X bar 2 ditambah B13.2 X bar 3. Yang kedua yaitu nilai rata-rata Y yang diduga sama dengan nilai rata-rata Y yang sebenarnya. Yang ketiga, nilai rata-rata kesalahan pengganggu sama dengan 0. Yang keempat yaitu nilai rata-rata kesalahan pengganggu tidak korelasi dengan Y duga, yaitu sigma EI YI sama dengan 0 sesuai dengan poin 3 karena sigma EI sama dengan 0 maka sigma EI YI sama dengan 0. Yang kelima yaitu nilai rata-rata kesalahan pengganggu tidak berkorelasi dengan X2I dan X3I, yaitu sigma EI X2I sama dengan sigma EI X3I sama dengan 0. Yang keenam yaitu untuk keperluan pengujian hipotesis. Kita membuat asumsi bahwa elemen I mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian sigma pangkat 2. Dengan asumsi ini maka penduga B1.23, B12.3, dan B13.2 juga mengikuti distribusi normal dengan rata-rata berturut-turut sama dengan B1.23, B12.3, B13.2, dan varian sigma pangkat 2. Yang ketujuh yaitu N-3 SE pangkat 2 per sigma pangkat 2 akan mengikuti distribusi chi-square X pangkat 2 dengan derajat bebas N-3. Yang terakhir yaitu dengan asumsi kenormalan penduga OLS dan ML akan diperoleh koefisien regresi yang identik berapapun jumlah variabelnya.